Pada hari Minggu tanggal 16 November 2025, warga Desa Gede Pangrango RW 7 sedang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu bertani. Saat ini, di Desa Gede Pangrango memasuki musim penghujan, yang mana intensitas hujan yang terjadi saat ini cukup tinggi. Suatu hari, di mana telah terjadi hujan secara terus-menerus selama 1 minggu dan intensitasnya cukup tinggi, para warga menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa terjadi seperti biasa. Warga mengecek kebun pada pagi hari ini karena semalam hujan begitu deras, sehingga warga khawatir gagal panen. Tadi malam hujan gede banget ya, Bu? Iya betul Bu, saya khawatir gagal panen. Kalau hujannya deras seperti ini terus. Iya, kalau misalnya gagal panen, gimana pemasukan kita ya, Bu? Mau makan apa nanti? Iya Bu, saya juga khawatir mengenai itu. Tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Masih pada seger-seger kok sayurnya. Warga pun kembali beraktivitas, dan tidak lama hujan turun kembali, namun tidak dihiraukan oleh para warga, dan mereka tetap melanjutkan kegiatan berkebunnya. Ketua RW pun langsung memberikan peringatan waspada dengan sirine dan memberikan pengumuman kepada para warga RW 7. Assalamualaikum warga RW 07 Desa Gede Pangrango. Dengan Pak RT menginformasikan sekaligus menghimbau. Berdasarkan kondisi ini, hujan turun deras dan angin kencang yang telah berlangsung lama. Maka disampaikan kepada masyarakat bahwa situasi ini berada pada situasi waspada. Untuk masyarakat di sekitar RW 07 dihimbau untuk tidak panik. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Turunnya longsoran tanah mengakibatkan kepanikan dari para warga yang mendengar suara tersebut. Longsor. Keluar rumah, bawa barang berharga. Cepat. Sontak para warga langsung keluar dari rumah dan berhisteris mengetahui hal tersebut. Ketua RW 7 langsung bertindak menghubungi BPBD terdekat. Halo, assalamualaikum, dengan call center BPBD. Saya Ketua RW 07 Desa Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Izin melaporkan bahwa telah terjadi bencana longsor di daerah kami. Banyak korban yang terkena longsor dan mengalami luka-luka parah, yaitu 2 dewasa, 1 remaja, dan 10 anak-anak. Dan beberapa rumah tertimbun longsor. Tolong segera kirimkan bantuan medis, makanan, dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laporan terkopi. Saya akan segera menyiapkan bantuan berupa medis dan makanan serta tim evakuasi. Untuk tim evakuasi akan segera bergegas menuju TKP. Kepala BPBD pun menginstruksikan tim untuk segera meluncur ke TKP dengan meminta bantuan tim medis dan tim lainnya. Berdasarkan informasi yang telah saya terima, telah terjadi bencana longsor di RW 7, Desa Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dengan banyak korban yang mengalami luka-luka parah, yaitu 2 dewasa, 2 remaja, 1 anak, dan beberapa rumah tertimbun longsor. Mohon segera kirimkan tim medis dan evakuasi untuk segera meluncur ke TKP. Tetap jaga kesehatan dan selamat. Baik Komandan, saya akan segera arahkan tim medis. Tim BPBD pun berkoordinasi dengan tim medis lapangan untuk meminta bantuan kesehatan. Monitor tim medis izin melaporkan telah terjadi bencana di RW 07 Desa Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya pada hari Kamis 17 November 2025 pada pagi hari pukul 8 waktu setempat. Dilaporkan ada 11 orang korban yang terdiri dari 2 dewasa, 2 remaja, 6 anak, dan 1 lansia. Mohon bantuannya obat-obatan dan lain-lain. Terima kasih. Laporan TKP. Baik, saya akan mengirimkan tim medis dan obat-obatan ke TKP. Tim medis pusat pun berkolaborasi dengan tim medis lapangan yang berada di daerah terdampak. Baik, tim medis lapangan izin melaporkan telah terjadi bencana longsor di RW 7 Desa Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk segera dikirimkan bantuan berupa alat-alat kesehatan, obat-obatan untuk bisa dilakukan penanganan. Jangan lupa untuk memastikan kondisi teman-teman di lapangan dalam kondisi sehat. Laporan terkopi, kami akan segera meluncur ke TKP. Tim semua sudah lengkap. Ada dari tim medis, tim triase,
tim evakuasi, dan tim ambulan yang akan segera menolong korban yang terdampak sebelumnya. Saya sudah mendapatkan informasi bahwa banyak sekali korban yang terdampak akibat longsor ini. Jadi, diharapkan semuanya bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sebelum melaksanakan tugas, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, dan selamat bertugas. Perhatian kepada Bapak Ibu Akang Teteh yang bisa mendengar dan berjalan, silahkan menghampiri sumber suara. Sekali lagi, perhatian kepada Bapak Ibu Akang Teteh yang bisa mendengar dan berjalan, silahkan menghampiri sumber suara. Dek, pasien tidak ada respon. Respirasi lebih dari 30 kali per menit, CRT lebih dari 2 detik, maka saya akan memberikan pita merah. Adek, apakah adek mendengar saya? Pasien tidak ada respon. Tidak ada nadi, respirasi lebih dari 37 kali per menit, CRT lebih dari 2 detik, maka saya akan memberikan pita merah. Adek bisa dengar saya? Nadi tidak teraba, napas tidak terasa, korban dinyatakan meninggal, maka saya berikan pita hitam. Pak, apakah Bapak mendengar suara saya? Pasien berespon. Pasien mengalami fraktur terbuka, maka saya akan memberikan pita kuning. Dek, adek, pasien berespon. Pasien mengalami perdarahan, maka saya akan memberikan pita kuning. Lapor, tim triase sudah melakukan triase kepada korban dengan 2 korban merah, 4 korban kuning dan juga 7 korban hijau dengan 1 korban hitam. Laporan selesai. Semua korban sudah tertangani. Korban clear. Lapor. Tim medis sudah selesai menangani korban dan korban yang siap ditransportasi. Laporannya selesai.
Evakuasi korban hari itu selesai dan para korban pun telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan para korban selamat. Untuk sementara waktu, para masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor ditempatkan di pengungsian yang telah disediakan. Beberapa hari dan korban pun sudah selesai dievakuasi dan dilakukan penanganan medis. Tim perawat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi datang untuk melakukan trauma healing berupa cognitive behavior therapy untuk mengurangi kecemasan pada korban bencana longsor yang mengalami trauma di RW 7 Desa Gede Pangrango. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Bu Perawat. Bagaimana kabarnya hari ini Bu, Pak? Apakah tidurnya sudah mulai nyenyak? Belum Ibu, saya masih suka cemas dan terbangun tengah malam. Kadang juga saya kepikiran terus sama kejadian kemarin Ibu. Iya Bu, wajar sekali ya. Setelah bencana banyak orang juga merasa cemas, tegang, bahkan sulit tidur. Tubuh dan pikiran memang masih butuh waktu untuk tenang ya Bu, Pak. Nah, untuk membantu Ibu sama Bapak di sini, kami dari tim kesehatan akan mendampingi melalui kegiatan trauma healing. Nanti ada beberapa kader kesehatan yang akan datang menemui Ibu dan Bapak secara bergantian. Kader itu siapa kader Bu? itu para Ibu dan Bapak yang sudah kami latih dari tim kesehatan ya. Nah, mereka juga akan membantu Ibu dan Bapak melakukan latihan sederhana untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Seperti latihan pernapasan, melemaskan otot. Nah, latihan ini aman, tidak menggunakan obat dan bisa dilakukan kapan saja. Nah, tujuannya agar ibu bisa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan tidak mudah cemas. Oh begitu ya Bu. Iya saya mau Bu, siapa tahu saya bisa tidur lebih nyenyak. Bagus sekali Bu, nanti sore kader kami namanya Bu Mulyana akan datang untuk menemani Ibu, Bapak latihan relaksasi otot. Nah, saya harap Ibu, Bapak di sini bisa mengikuti dengan santai ya, tidak perlu terburu-buru. Nah, kalau nanti ada yang Ibu rasakan atau Bapak rasakan setelah latihan, bisa langsung disampaikan ke saya ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama, semoga Ibu merasa lebih tenang ya setelah nanti latihan bersama kader. Saya Bu Mulyana, kader dari pos kesehatan. Tadi Bu perawat menyampaikan ya bahwa Ibu itu sering cemas dan sulit tidur ya Bu ya, betul? Iya Bu, betul. Kalau malam suka kepikiran terus. Wajar sekali Bu, setelah bencana itu tubuh dan pikiran kita memang butuh waktu untuk pulih. Hari ini saya mau ajarkan Ibu untuk relaksasi otot progresif ya Bu ya, supaya Ibu bisa lebih tenang dan mudah tidur untuk kedepannya. Oh boleh Bu, gimana caranya? Nanti Ibu cukup ikuti saya saja ya. Kita akan menegangkan dan juga melemaskan otot-otot tubuh kita secara perlahan sambil tarik nafas pelan-pelan. Latihan ini hanya 10 menit saja ya. Nanti bisa dilakukan kapan saja. Baik Bu. Sekarang Ibu duduk dengan nyaman, punggungnya bersandar, kemudian tangannya di paha. Sudah Bu, kemudian tarik nafas pelan-pelan lewat hidung. Tarik nafas, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Nah, bisa ya Bu ya, diulangi 1 kali lagi sampai 3 kali. Tarik nafas lagi, kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Sekali lagi Bu, sekali lagi. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Nah, sudah ya Bu ya. Kita ke gerakan pertama ya Bu ya. Yang pertama itu kita bisa kepalkan tangan kanan kita kuat-kuat, tahan, hitung sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Lalu lepaskan, bedakan antara tegang dan juga lemas. Sekarang beralih ke tangan kirinya, sama seperti tadi, kepalkan, tahan, lalu hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu lepaskan. Lalu kita ke gerakan kedua ya Bu ya. Sekarang kita angkat bahu ke atas, ke arah telinga kita. Lalu tahan sebentar, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu turunkan pelan-pelan.
Lanjut ke gerakan ketiga, sekarang bisa kerutkan dahi, kemudian rapatkan bibirnya seperti menahan senyum. Kemudian kita tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu lepaskan. Kita lanjut ya Bu ya, kita ke gerakan keempat. Bisa tarik nafas dalam sambil tegangkan perutnya. Kemudian tahan sebentar selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu hembuskan sambil melemaskan. Baik Bu, sudah paham kan gerakan yang keempat tadi? Kita lanjut ya Bu ya ke gerakan kelima. Sekarang kita ke gerakan tekan kaki ke atas, lalu tegangkan paha dan betis. Lalu tahan ya Bu ya selama 10 detik, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu lepaskan perlahan ya Bu ya. Baik Bu, sekarang sudah selesai ya relaksasinya. Coba Ibu buka matanya pelan-pelan. Ya, buka matanya. Bagaimana perasaannya Ibu? Wah iya, badan saya jadi ringan Bu, rasanya agak tenang ya. Bagus sekali Ibu. Nanti kalau malam Ibu susah tidur, boleh ya Bu ya Ibu lakukan latihan ini sendiri. Cukup tarik nafas, kemudian tegangkan ototnya, lalu lepaskan pelan-pelan. Iya Ibu, terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu Ani. Semoga malam ini tidurnya nyenyak ya Bu ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rangkaian simulasi bencana tanah longsor di RW 7 Desa Gede Pangrango hari ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya kesiapsiagaan, koordinasi, dan ketenangan dalam menghadapi situasi darurat. Mulai dari detik-detik sebelum bencana, saat hujan turun tanpa henti, hingga suara gemuruh yang mengubah suasana menjadi kepanikan, semua pihak bergerak cepat sesuai peran dan tugasnya. Tim BPBD, tim medis pusat dan lapangan, tim triase, hingga para kader dan perawat bekerja sama untuk memastikan setiap korban mendapatkan pertolongan yang tepat. Evakuasi dilakukan, triase berjalan sesuai prosedur, dan para penyintas akhirnya mendapatkan penanganan medis serta pendampingan psikologis untuk mengurangi trauma dan kecemasan pasca bencana. Melalui simulasi ini, kita belajar bahwa bencana bisa datang kapan saja, namun dengan kesiapsiagaan, kebersamaan, dan kepedulian dampaknya dapat diminimalkan. Semoga kegiatan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada, saling menjaga, dan memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih untuk semua warga RW 7 yang telah berpartisipasi dan banyak membantu kami dalam kegiatan simulasi bencana ini.